Jadi cerita tentang leluhur kita aja, Mas. Leluhur kita dulu sebelum ada agama sudah ada ajaran. Jadi ajaran yang paling tua itu ajaran Aji Saka, Mas. Ajaran Aji Saka itu orang yang sudah menemukan ketuhanan semenjak zaman Aji Saka. Lama banget sebelum ada agama. Kemudian turun mulai ada agama sebelum Islam itu, Mas. Sebelum ada agama 6 agama itu semuanya impor, Mas. Semua agama dari luar negeri ke Indonesia. Nah, sebelum agama, leluhur kita itu sudah punya ajaran, sudah menemukan Tuhan, di dalam hati dan pikirannya. Makanya Indonesia itu in itu di dalam, do itu satu, do re mi fa sol la si do, Nesia itu neng kene manusia. Jadi Indonesia itu sudah ada orang yang di dalamnya menemukan Tuhan neng kene manusia, di sininya manusia. Indonesia itu indungnya manusia, ibunya manusia. Makanya Indonesia itu surganya dunia, semua negara melirik Indonesia. Jadi gambaran surga dunia, surga itu yang di dunia ya Indonesia. Gambaran surga yang di surga itu gambarannya ya Indonesia. Apapun bisa tumbuh, apapun indah, airnya mengalir, tumbuhannya seger-seger, apapun ada di Indonesia. Nggak ada yang nggak ada, semuanya ada. Makanya mbah-mbah kita dulu itu udah punya ajaran namanya kejawen kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda, Sunda Wiwitan, Buhun, yang kayak Badui itu, Mas. Badui sampai sekarang tidak ada agama yang bisa masuk ke Badui dalam. Tetapi dia juga hidup makmur sejahtera. Itu loh, wahai saudaraku se-Indonesia. Jangan pernah ribut agama. Jangan pernah ribut agama, dirinya masalah benar. Jangan fanatik. 6 agama dan ratusan percayaan di Indonesia itu sudah benar dilindungi, dijamin oleh negara. Benar adanya. Isinya sama, Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan, jadi orang manusia, kemanusiaan yang ada dan beradab, dan manusia yang adil dan beradab, kemudian bersatu se-Indonesia. Kemudian kalau ada apa-apa musyawarah, barulah tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu. Maka sejatinya para leluhur kita sudah menemukan hati, pikiran, sudah menemukan ajaran di dalamnya agama. Namun 6 agama yang datang impor itu sebagai kulitnya, isinya adalah Indonesia banget. Jadi kalau ada orang yang mendalami kulit dan isi, iya cakep, mantap. Tapi kalau dia hanya luar, isinya belum nyampe, dia baru belajar beragama. Makanya kita, Mas Arya, kita orang Islam, tapi Islamnya Islam Nusantara. Orang Islam tapi yang patuh banget dengan ilmu leluhur, yang selalu menjaga etika, sopan santun, yang masih menjaga budi pekerti yang luhur. Bahasa Jawanya begini, sing sapa wonge pengen ngerti dalan uripe ojo lali karo leluhure gitu, Mas. Jadi bahasanya, bila ingin tahu jalan hidupmu, jangan lupa sama leluhurmu. Ada buku ini yang terakhir, yang baru. Berapa ini? Kurang dikit-dikit, pas ya? Gak apa-apa, yang penting bahagia anakku. Untuk orang tua membahagiakan anaknya, mensukseskan anaknya, mendidikan anak hebat. Jadi tugas orang tua itu menjadikan anaknya sukses, anaknya maju, anaknya hebat. Dicontohi dari orang tuanya, bukan dari omongannya aja, tapi juga perilakunya, perbuatannya, akhlaknya. Maka anakku sekarang udah mulai bisa berusaha, bekerja, yakinlah. Orang yang sukses, orang yang maju itu dari kecil bantuin orang tua, bantuin orang tuanya. Jadi sekarang udah diciptakan mindset, ispre, pola pikir adalah doa. Yakin anakku maju, anakku sukses. Karena apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi, Mas. Makanya nggak boleh mikir yang jelek-jelek, Mas.
pikirannya positif. Saya sukses, saya maju, saya hebat. Jangan pernah mendesain diri nggak hebat mas, harus hebat, harus maju, harus sukses, harus berbakti pada nusa, bangsa dan agama, harus punya nama di penjuru dunia. Sampai itu namanya udah pasti besar suatu saat mas, karena dari kecil aja udah punya perusahaan CV Arya Krisnatama. Namanya udah CV Arya Krisnatama, udah disebut-sebut di radio, udah dipajang di mana-mana. Itu suatu saat tinggal meneruskan suatu saat jadi perusahaan besar atau apapun itu. CV Arya Krisnatama sebut saat dari PT Arya Krisnatama. CV itu kecil mas, CV itu PT kalau PT besar, kalau CV itu masih kecil, lingkupnya kecil. Terus kalau dari CV ke PT itu ya harus besar, harus mengikuti negara, aturan negara semuanya, lingkupnya lebih besar sekali. Kalau CV itu setengahnya PT ibaratnya gitu mas. Ntar kalau ini ya tahu sendiri, kalau saya jadi PT perusahaan, kalau terus di atasnya PT ada lagi. di atasnya PT nggak ada, ya PT ya udah perusahaan kan, ya besar, cuman gedenya ada PT apa gitu. Ya bapak belum mendalami ya semua itu, cuman PT itu perusahaan gitu mas, perusahaan pengusahaan. Misalnya ada komisaris, orang komisaris itu yang punya modal mas, komisaris. Terus ada direkturnya itu orang yang mimpin perusahaan, direktur utama, direktur. Terus nanti ada direktur, di bawahnya ada manajer, manajer yang mengatur manajemen. Terus di bawahnya ada pengawas, mandor, ketua, dan di bawahnya lagi ada karyawan. Itu PT. Ya, ada urutannya kayak gitu. Paling bawah namanya karyawan mas. Nanti itu tergantung aturnya mas. Di atas karyawan ada ketua, ada mandor, ada pengawas, ada manajer, ada direktur. Nanti yang paling tinggi, yang punya perusahaan, yang punya modal itu namanya komisaris. Yang paling tinggi. Paling tinggi komisaris yang punya perusahaan. Kalau bos yang Ya itu juga dipanggil bos semua. Semua bisa dipanggil bos semua. Kalau bos itu yang punya anak buah. Bos itu orang yang punya anak buah. Punya anak buah itu anak buahnya manggil dia bos gitu. Bos itu dimanapun bisa. Bos preman, dia juga namanya bos preman, bos perusahaan, bos apapun. Bos itu orang yang punya anak buah. Nah, yang punya anak buah itu kalau manggil dia bos. Nah bos itu bisa ngopain anak buahnya, bisa gaji anak buahnya, bisa ngasih orang, itu panggil bos. Kalau bos nggak pernah ngasih ya bukan bos. Bos itu sudah bisa ngasih. Nah bisa ngasih itu karena dekat dengan yang maha pengasih mas. Makanya bismillahirrahmanirrahim praktek. Orang yang praktek bismillahirrahmanirrahim praktek loh mas, pasti jadi bos mas. Karena Allah saja kasih sayang. Kalau dia kasih sayang, dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah nggak mungkin hidupnya susah. Orang yang dekat dengan Allah pasti dijamin hidupnya. Seperti contoh, ibaratnya ini, Gusti Allah itu memang maha bos kan, Gusti Allah kan maha bos. Kalau orang yang dekat dengan bos pasti hidupnya enak. Kalau yang jauh dari bos ya karyawan biasa. Kalau di perusahaan kayak sekolah lah, kalau orang yang biasa nggak dekat dengan kepala sekolah, nggak dekat gurunya kan biasa aja, tapi dia pintar, cerdas, hebat, dekat dengan semua guru, dekat dengan semua kepala sekolah, dekat dengan orang-orang hebat. Dia kan orang pilihan itu. Seperti itu contohnya. Makanya siapa tahu Mas itu nanti kuliah udah punya perusahaan. Kuliah tapi udah punya perusahaan mas. Udah kuliah tapi udah punya perusahaan, udah punya yang kerja. Kayak bapak kemarinnya sama, ditinggal 2 minggu di sini jalan. Nah ingat-ingat pesan bapak, pemimpin yang hebat itu tanpa
dirinya jalan. Jadi manajemen yang hebat itu tanpa dirinya jalan, Mas. Perusahaannya jalan. Rosalia, Mas, itu kan yang punya satu orang, Mas. Atau mungkin Growth nggak tahu. Tapi dianya jalan, Mas. Ada pom bensinnya udah jalan sendiri, ada rumah makannya jalan sendiri, terus ada sopirnya jalan sendiri, kenaiknya jalan sendiri, semua udah jalan. Itu hebat. Manajemennya hebat. Saya heran ini, Mas. Bisa menggerakkan pom bensin, rumah makan, sopir, terus yang agen dan semuanya bisa gerak sendiri. Luar biasa manajemen itu. Nah, itu yang harus dicontoh, Mas, dipelajari. Manajemennya Rosalia itu hebat itu. Nah, semua itu atas izin Allah, tapi dari dirinya dia memang hebat. Orang yang hebat itu orang yang berilmu, Mas. Jadi kuncinya berilmu. Orang yang berilmu itu naik derajat. Makanya Mas harus cerdas, harus pandai. Harus cerdas, harus pandai, Mas. Karena orang yang bodoh hukumannya belas kasihan. Hukuman orang bodoh itu belas kasihan. Jadi kalau ada orang yang belas kasihan, berarti dia bodoh. Belas kasihan itu kayak gimana? Ya orang yang dibelas kasihan nih, hidupnya yang sulit, hidupnya masalah. Hidupnya masalah sulit banget dalam hidup. Itu bukan orang pintar. Kalau orang pintar, kalau orang hebat, kalau orang super, kalau orang jenius, kalau orang pandai, pasti hidupnya nggak masalah. Kalau orang yang hidupnya masalah, itu salah satu dalam dirinya ada kebodohan. Satu, dia nggak mau belajar. Dua, egonya tinggi, akunya tinggi. Tiga, dia nggak mau sulit, nggak mau susah kerja keras. Dia pengennya dikasih, dia pengennya enak, tapi nggak mau suka duka, nggak mau prihatin, nggak mau mendekatkan diri sama Allah. Pengennya enak aja tanpa ngapa-ngapain. Itu orang yang bodoh. Tapi orang yang pintar, orang yang hebat, dia layak jadi orang sukses, orang maju. Jadi yang tadi saya katakan, orang yang punya skill dan manajemen, dia layak jadi orang sukses, dia orang yang hebat. Maka dari itu, Mas harus hebat. Ini salah satu tanda berkah dari pulang kampung, Mas. Mas rajin membantu ayah itu salah satu berkah dari kita pulang kampung, ada doa dari Mbah. Session yang berikutnya kita tunggu dulu. Ini udah 12 menit, kita cukup dulu. Semoga ada manfaat untuk kita semua, berkah dari semuanya. Ada manfaatnya untuk kita dan Allah selalu memberkahi, melindungi, mendukung, seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita lebih baik daripada kita. Anak-anak kita harus lebih baik daripada kita, lebih hebat, lebih super, lebih segalanya daripada kita. Tapi kita nyontohin yang terbaik dari ucapan, tingkah laku, sikap, budi pekerti dan yang lain sebagainya harus jadi contoh keluarga kita. Selamat membuktikan. Semoga Allah menuntun, seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.